Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam, baik yang di gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita kembali untuk mengadakan ibadah doa pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan yang terindah dalam hidup kita untuk kita selalu berjumpa melalui hadirat Tuhan, melalui pujian penyembahan kita. Saudara, mari siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau merasakan Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan, memenuhi setiap hati kami masing-masing yang rindu akan Engkau. Roh Kudus, mari Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan Yesus, memenuhi hati kami sehingga kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Bapa, tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan meninggikan Dia, kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang di rumah, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rancangan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Akan Kau megah. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rancangan-Mu Tuhan.
terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir Tuhan Yesus, biarlah kami mau belajar berdiam Tuhan Yesus untuk menanti-nantikan Engkau. Haleluya, haleluya. Hatimu di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Sebelum kami berdoa, sebelum kami menaikkan permohonan kami, syafaat kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapak, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Malam ini saya akan menyampaikan sesuatu, saya berikan judul selalu berdoa.
Tetap berdoa, senantiasa berdoa, terus berdoa. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka di sini murid-murid Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus sedang bicara kepada 12 muridnya. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, ini perumpamaannya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakimnya berkata demikian. Ayat 6 Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, perhatikan konteks dari perumpamaan ini. Zaman dulu di Palestina, zaman ketika Yesus melayani di bumi, pengadilan itu bukan gedung yang megah ya, nggak ada temboknya, tapi tenda dibangun, didirikan tenda dan kemudian hakim akan datang, lalu duduk di kursi hakimnya. Dan perempuan pada saat itu tidak memiliki tempat yang baik di dalam kebudayaan mereka, apalagi janda. Mereka tidak bisa mendapatkan haknya di dalam pengadilan. Harus ada seorang laki-laki yang mewakili dia. Dan tentu saja wanita ini karena dia janda, dia nggak punya suami yang tidak bisa mewakili dia untuk mendapatkan keadilan. Jadi konteksnya begitu ya. Pengadilan itu tenda, ada hakim di dalamnya. Wanita nggak boleh masuk kecuali ada pria yang bisa mewakili dia. Nah, perhatikan di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang, di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Selalu. Perhatikan kata selalu di situ. Berarti apa yang dilakukan wanita ini, janda ini, dia tekun. Tidak jemu-jemu datang kepada hakim itu. Loh Pak, tadi kan katanya wanita nggak bisa masuk kecuali ada laki-laki. Wanita ini janda nggak punya suami, nggak ada laki-laki yang mewakili dia. Terus caranya gimana? Kemungkinan besar janda ini berjalan berkeliling di sekitar tenda pengadilan itu dan teriak-teriak, belalah hakku terhadap lawanku. Terus dia katakan itu, terus dia teriak. Akhirnya apa? Hakim ini jadi kesel. Ayat 4, Tuhan Yesus bilang, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, kita lihat apa yang dikatakan hakim itu di ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Perhatikan, hakim ini hanya memikirkan keadaan dirinya sendiri. Egois. Ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Banyak orang yang mendengar teriakan janda ini supaya dia dibela. Dan di ayat 3 dikatakan janda ini selalu datang. Belalah aku, belalah aku. Akhirnya hakim ini daripada dia nyerang, dibenarkan. Tuhan di ayat yang ke-6 berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Banyak orang berkata, wanita ini, janda ini gambaran dari orang Kristen sekarang supaya tidak jemu-jemu datang kepada hakim.
Tapi kita tahu bahwa wanita ini bukanlah gambaran dari orang Kristen sekarang ini. Buktinya kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Bukti bahwa wanita ini bukanlah gambaran dari orang percaya sekarang ini ya. Kita tahu bahwa wanita ini janda, dia tidak punya laki-laki untuk mewakili dia. Dia nggak bisa masuk ke dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Nah, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Orang Kristen sekarang punya wakil. Wakil itu siapa? Tuhan Yesus. Wanita ini, janda ini tidak punya wakil, dia tidak bisa masuk tahta pengadilan. Orang percaya bukan tahta pengadilan, tapi tahta apa? Tahta kasih karunia. Ayat 16. Penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Karena apa? Karena kita punya imam besar agung kita, wakil kita untuk kita bisa bertemu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Melalui apa? Karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita ingat peristiwa ketika Yesus disalibkan, tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang suci dan ruangan maha suci robek dari atas ke bawah. Semua orang yang percaya kepada Yesus bisa masuk tahta kasih karunia tersebut. Wanita ini enggak kan? Kemudian buktinya apa lagi? Orang Kristen sekarang punya janji-janji yang sangat besar dan berharga, yaitu firman Allah, Alkitab. Wanita ini enggak punya. Dia mau mendasarkan kehidupannya di mana nggak ada. Kita punya. Lebih-lebih lagi saat ini kita punya siapa? Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Dikatakan oleh Paulus, demikian juga Roh, huruf besar di situ, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jelas sekali Tuhan Yesus sedang menegaskan, bukan membandingkan ya. Di dalam ayat yang ke Lukas 18 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, bukan membandingkan. Dia tegaskan, berarti ada satu perbedaan yang nyata di dalam kehidupan wanita ini dan kehidupan kita semuanya. Ayat 7, Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, perhatikan, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan mengulang-ulang doa kita. Mengulang-ulang doa yang sama kan nggak jemu-jemu, Pak. Perhatikan, kita bukan gambaran dari janda di dalam perumpamaan ini yang selalu datang dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Besok datang lagi, belalah hakku terhadap lawanku. Besok lagi datang, belalah hakku terhadap lawanku. Terus menerus diulang-ulang. Kita enggak. Maksud Tuhan ketika diperintahkan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah
gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup yang senantiasa berdoa. Apa yang ada di dalam hati kita meluap lewat mulut. Ketika kita menginginkan Allah, kadang-kadang tanpa mengeluarkan kata-kata pun kita bisa berdoa di dalam hati. Allah yang menyelidiki hati akan mendengar doa-doa kita itu. Doa dengan tidak jemu-jemu bukan mengulang-ulang doa yang sama, tetapi adalah gaya hidup dari orang Kristen. Kenapa Tuhan bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu? Lalu di ayat yang ke-8 dia bertanya, ketika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena akan banyak orang Kristen yang berdoa nantinya menjadi lelah, menjadi jemu. Dia berpikir, kok doaku nggak dijawab? Aku sudah melakukan doa ini, doa itu, doa ini, doa itu, tapi tidak ada jawaban. Dia mulai jemu. Karena banyak sekali pengajaran yang mengajarkan Tuhan menjawab. Iya, Tuhan menjawab, tapi kadang-kadang jawaban Tuhan itu ada yang secepat roket, tapi ada juga yang secepat keong. Meskipun lambat, tapi pasti datang jawaban itu. Bapak Ibu ingat kisah Daniel ketika dia ada di dalam pengasingan, dia ingat akan janji Tuhan bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Lalu dia berdoa tanya, Tuhan mana? Engkau berjanji Yerusalem akan dipulihkan. Tuhan nggak kirim jawabannya. Lalu berpuasa Daniel. Oh, aku harus berpuasa supaya aku peka terhadap roh. 21 hari lamanya Daniel berpuasa dan berdoa. Tapi kalau kita belajar dari kitab Daniel, ternyata malaikat Michael diutus oleh Allah untuk memberikan jawaban kepada Daniel di hari yang sama ketika Daniel bertanya kepada Allah. Lalu kenapa sampai 21 hari jawabannya baru sampai? Ternyata di perjalanan Michael dihadang oleh penguasa kerajaan angkasa. Iblis maksudnya. Selama 21 hari dia berperang, gak ada yang menang, akhirnya Gabriel datang, Michael akhirnya datang membantu, baru Gabriel bisa datang memberikan jawaban kepada Daniel. Ketika kita berdoa, jawaban itu pasti dikirim. Hanya waktu Tuhan yang menentukan kapan kita bisa menerimanya. Tuhan gak pernah menyuruh kita berdoa terus jawabannya suka-suka aku. Dia pasti mendengar dan menjawab kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Makanya Tuhan Yesus menasihati di ayat yang pertama, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jawaban pasti datang. Tapi perhatikan, jika Anak Manusia itu datang di ayat yang ke-8, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi doa dengan tidak jemu-jemu, ketika kita minta sesuatu, kita percaya, iman kita mengatakan bahwa kita sudah terima jawaban itu. Nah, kita tunggu jawabannya sambil memelihara iman kita. Dengan apa? Merenungkan firman dan berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada seorang pengkhotbah terkenal namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ditanya oleh seseorang. Orang ini tanya begini ke Charles Spurgeon, Pak, menurut Bapak mana yang lebih penting? Doa atau baca Alkitab? Lalu Charles Spurgeon menjawab dengan pertanyaan, menurut kamu mana yang lebih penting? Narik napas apa keluarin napas? Jadi doa dan merenungkan firman adalah gaya hidup dari orang-orang percaya. Setiap saat kita berdoa dan merenungkan firman dengan tidak jemu-jemu. Kita berbeda dengan wanita ini, kita punya firman Allah, Alkitab kita punya Roh Kudus, dan kita punya wakil kita untuk kita bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya, yaitu Yesus Kristus. Saya akan berhenti di sini. Saya percaya kita pasti bisa untuk menjadikan doa menjadi gaya hidup kita. Kita akan selalu bisa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita akan lanjutkan ibadah doa kita. Serahkan kepada Ibu Linda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan bisa mengubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak jemu-jemu Tuhan dalam berdoa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Setiap jawaban doa Tuhan Yesus kami boleh sabar Tuhan menantikan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan firman-Mu yang berikan kami kekuatan ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Ajar kami itu bersabar menanti janji-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bagi Allah yang mulia, kami sanjung Engkau Tuhan, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah.
suara kami kepadamu, kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhanku. Kuduslah namamu, kuduslah namamu Tuhan. Layakkan kami menyembahmu Tuhan, layakkan kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Layakkan kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih, makasih Tuhan. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, kekal serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Haleluya Tuhan. Pada malam hari ini kami datang kembali, kami berkumpul, bersekutu, bersatu hati untuk membawa pokok-pokok doa kami ya Bapa. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk tanah air kami, bangsa kami Indonesia Tuhan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau mencintai segala bangsa, termasuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami yakin berkat-Mu turun atas segenap negeri ini, berkat-Mu turun atas setiap masyarakat negeri ini Tuhan. Biar masyarakat Indonesia dipenuhi dengan cinta kasih daripada-Mu, biar masyarakat Indonesia hidup dengan penuh persaudaraan, tidak ada perpecahan, dijauhkan dari segala mara bahaya bencana Tuhan. Dan sekalipun terjadi bencana Tuhan, kami tahu itu tidak luput dari pengawasan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang membimbing, Engkau yang melindungi Tuhan, dan Engkau yang memberikan penghiburan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, menteri, lembaga-lembaga dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap hati mereka Tuhan, biar mereka dapat membuat keputusan, membuat kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, membawa kesejahteraan, membawa kemakmuran Tuhan. Sehingga bangsa kami dapat menjadi bangsa yang maju Tuhan. Dan berkati juga Tuhan bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap gereja tersebut Tuhan, Engkau yang beracara apapun rintangan, masalah dan tantangan yang mereka alami Tuhan. Engkau bukan Allah yang menutup mata Tuhan, Engkau yang tidak akan membiarkan anak-anaknya sendirian Tuhan. Engkau yang akan campur tangan sehingga masalah-masalah itu pun mendapatkan solusi Tuhan. Dan tak terkecuali kami berdoa untuk pandemi COVID yang belum kunjung berakhir Tuhan. Kami katakan dengan iman kami Tuhan bahwa kami yakin pandemi ini akan berakhir Tuhan. Tapi kami akan mengikuti rencana-Mu dan kami yakin pada waktu-Mu sudah tiba Tuhan. Pasti pandemi ini akan berakhir Tuhan. Semua kami hanya akan mengikuti dan berlindung di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat yang masih terus bekerja selama setahun lebih ini Tuhan. Kau yang paling tahu pergumulan, kelelahan mereka dan perasaan mereka Tuhan. Biar Kau yang berikan terus kekuatan, ketekunan dan ketulusan hati bagi mereka Tuhan untuk terus melayani pasien-pasien COVID-19 sehingga mereka juga cepat sembuh Tuhan. Dan berdoa juga bagi pasien-pasien COVID-19
Biar mereka terus diberikan pengharapan Tuhan, iman untuk percaya bahwa mereka akan sembuh Tuhan. Biarlah mereka terus semangat, mereka tidak menyerah Tuhan, tapi mereka percaya dan menaruh harapan pada kuasa penyembahan-Mu Tuhan. Dan berdoa untuk pelayan-pelayan Injil secara khusus di GSJ Palputi Tuhan, dan di seluruh gereja-gereja yang tersebar. Tuhan, kami kembali meminta agar Engkau terus memberikan kehausan bagi kami untuk rindu melayani-Mu Tuhan, kesetiaan untuk melayani-Mu. Biar kami tidak luntur semangat kami untuk melayani-Mu Tuhan. Karena kami tahu dengan kami melayani-Mu, Engkau yang akan memberikan berkat yang lebih melimpah lagi bagi kami Tuhan. Berkat-Mu akan turun dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk GSJ Palputi Tuhan, segenap jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk dapat kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu kalau bukan karena kasih-Mu kami tidak akan dapat melakukan ibadah di sini Tuhan. Dan biarlah Engkau yang hadir dalam setiap hati jemaat GSJ Palputi, supaya kami dapat terus beribadah, terus haus akan kasih-Mu Tuhan, terus haus untuk berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Berikan kami kesetiaan yang lebih lagi Tuhan, supaya kami tidak bosan Tuhan. Jauhkan rasa-rasa bosan, jauhkan kami dari segala bisikan dan godaan si jahat Tuhan. Karena kami tahu si iblis tidak dapat diam melihat kami menyembah-Mu. Biar Engkau yang menjadi perisai bagi kami, Engkau yang menghindarkan, Roh Kudus-Mu turun atas kami dan terus berbicara dalam kehidupan kami. Apapun keputusan dan apapun hal-hal yang kami akan lakukan Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang hadir dalam setiap kami akan membuat keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah doa pada hari ini, kiranya berkat-Mu tercurah Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sakit penyakit tidak akan berkuasa dalam tubuh kami Tuhan. Sebab dengan darah-Mu saja Tuhan, Kau yang menyembuhkan kami dan menyucikan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami perbuat, dibuat Tuhan berhasil adanya. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan dan persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.